Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan membahas tentang kebijakan perpajakan e-commerce. Pasti kalian pada penasaran kan? Yuk kita bahas sama-sama. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang bisnis baru. Salah satunya adalah e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce, electronic commerce adalah bagian dari lifestyle yang memungkinkan transaksi jual beli yang dilakukan secara online, dimanapun dan kapanpun. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk pertukaran atau penjualan barang, jasa, serta informasi secara elektronik. E-commerce berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce didefinisikan sebagai perdagangan barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. Kini, para pelaku usaha yang melakukan usahanya secara online akan terikat oleh pajak bagi para pelaku usaha e-commerce. Pada 1 April 2019 yang akan datang, pemerintah akan meresmikan peraturan yang mengatur mengenai pemberlakuan pajak bagi usaha online. Dikeluarkannya aturan tersebut menyebabkan munculnya berbagai asumsi dari masyarakat, mulai dari masyarakat yang berlatar belakang sebagai pelaku usaha online maupun pelaku usaha konvensional. Lalu bagaimanakah dengan penerapannya? Penerapan pajak e-commerce per 1 April 2019 banyak menarik perhatian dari masyarakat luas, mengingat di era modern ini transaksi online sedang menghangat-hangatnya diperbincangkan. Mayoritas pengguna e-commerce di Indonesia didominasi oleh masyarakat usia produktif, yaitu hal tersebut menandakan bahwa pasar dari e-commerce ini adalah masyarakat produktif, di mana hal tersebut akan mendorong pola hidup yang konsumtif sehingga mereka akan cenderung melakukan kegiatan transaksi online yang semakin besar setiap tahunnya. Ada dua bentuk perdagangan online yang berbeda loh. Apa saja sih? Yang pertama yaitu melalui platform marketplace, dan yang kedua yaitu melalui media sosial. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor yang tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara atas pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap transaksi e-commerce. Setelah keluarnya surat edaran tersebut, terdapat dampak positif maupun dampak negatif. Dari segi dampak positifnya, aturan penerapan pajak terhadap transaksi e-commerce yaitu menjaga perlakuan pajak yang setara antara e-commerce dengan perlakuan usaha konvensional dan memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce. Dampak positif yang kedua yaitu memberikan kontribusi pada kesadaran akan tanggung jawab perpajakan yang akan berujung pada adanya peningkatan pendapatan dari pajak. Selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif yang menyertai diterapkannya aturan perpajakan terhadap transaksi e-commerce. Yang pertama, ada kemungkinan para pelaku usaha yang awalnya bergabung dengan marketplace beralih usaha melalui media sosial. Dampak yang kedua yaitu keterlibatan marketplace dalam mekanisme perpajakan, di mana marketplace itu berperan sebagai agen penyetoran pajak. Bagaimana mekanisme perpajakan yang akan diterapkan mengandalkan marketplace? Yang pertama, pelaku usaha yang menjajakan barang atau jasa di marketplace diminta untuk memberitahukan NPWP kepada penyedia marketplace. Lalu yang kedua, bagi para pelaku usaha yang belum memiliki NPWP, maka dapat segera mengurus kepemilikannya atau melaporkan nomor induk pendudukan atau NIK kepada platform marketplace yang bersangkutan. Yang ketiga, pelaku usaha juga harus melaksanakan kewajibannya terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omset,
serta bagi pelaku usaha yang memperoleh omset 4,8 miliar setahun harus ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan melaksanakan kewajiban PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, marketplace juga diminta untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan platform kepada pelaku usaha dan terhadap penjualan barang dagangan milik marketplace itu sendiri. Terakhir, marketplace juga bertanggung jawab untuk melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pelaku usaha pengguna platform. Bagi pelaku usaha online lain yang membuka lapaknya di luar marketplace, wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPNBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Pelaku dalam transaksi konvensional selama ini telah memberlakukan peraturan perpajakan. Kegiatan ekonomi dalam e-commerce inilah yang belum terekam pemerintah. Untuk itu, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan beberapa kementerian lainnya kini tengah merumuskan regulasi pajak e-commerce yang nantinya akan berupa Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Filosofi penerapan aturan pajak e-commerce ini yakini agar pelaku perdagangan baik konvensional maupun elektronik mampu memahami kewajiban perpajakan. Ditambah lagi, Indonesia masih belum memiliki aturan jelas yang mengatur bisnis e-commerce asing, sehingga banyak pelaku e-commerce asing yang masih belum tersentuh pajak formulasi peraturan mengenai e-commerce di Indonesia. 11 November 2016, pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi 15 tentang peta jalan atau roadmap e-commerce di Indonesia. Paket kebijakan ini diinisiasi karena belum ada peta jalan e-commerce nasional yang akan mendorong tumbuh kembangnya e-commerce di Indonesia. Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah merevisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sehingga hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas bisnis e-commerce yang mulai subur di Indonesia. Serta dengan demikian, sudah dapat dengan jelas dinyatakan bahwa pemberlakuan pajak pada e-commerce didasarkan atas revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian, ketentuan pengenaan pajak ini pun terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Adanya inovasi melakukan transaksi berjualan dengan menggunakan media internet. Masyarakat menjadi lebih kreatif dan lebih memiliki inovasi dalam membangun dan mengembangkan usahanya. Saat ini, belanja online telah menjadi gaya hidup dari masyarakat itu sendiri. Semakin majunya teknologi akan mendorong masyarakat untuk hidup dengan berbagai kemudahan. Tidak sedikit dari masyarakat itu juga berasumsi bahwa pemerintahan perlu memperbarui kebijakan pemberlakuan pajak e-commerce tersebut. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut tidak menjangkau bagi semua pelaku usaha online. Peraturan tersebut hanya mengikat bagi pelaku usaha online yang berdagang di situs e-commerce. Di Indonesia, mayoritas transaksi merupakan e-commerce non-formal yang melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain sejenisnya. Jika terdapat pengenaan pajak pada e-commerce, maka pelaku usaha di dalam platform e-commerce akan memilih menjual produknya di media sosial karena peraturan pengenaan pajak kepada para pelaku usaha yang menggunakan sosial media belum dikeluarkan. Pelaku usaha akan meninggalkan situs lokal yang menerima imbas dari peraturan pemerintah seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Masyarakat akan bergeser memanfaatkan situs luar yang tidak terimbas, yaitu media sosial atau e-commerce luar negeri. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu Indonesia saat ini tengah dikejutkan dengan kebijakan pengenaan pajak kepada pelaku perdagangan elektronik atau e-commerce yang merupakan bagian dari e-lifestyle
yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari manapun dan kapanpun. Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah merevisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Beberapa poin penting yang masuk dalam revisi Undang-Undang PPh adalah pajak e-commerce dalam aturan yang lebih rinci dan penetapan tarif PPh baru, sehingga hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas bisnis e-commerce yang mulai subur di Indonesia. Selain itu, keputusan pengenaan pajak terhadap pelaku e-commerce ini juga dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang perlakuan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Tapi kebijakan pengenaan pajak kepada e-commerce per 1 April 2019 berupa pengambilan sikap. Yang pertama, pemerintah selaku pemegang keputusan tertinggi di Indonesia sebaiknya mempertimbangkan lagi nominal pengenaan pajak terhadap e-commerce, agar nantinya kebijakan pengenaan pajak terhadap pelaku e-commerce ini tidak terlalu memberatkan mereka yang menjalankan bisnisnya di bidang ini dan tidak mengganggu jalannya usaha mereka. Selain itu, pemerintah hendaknya melakukan koordinasi yang baik dengan kementerian, lembaga maupun platform e-commerce itu sendiri agar nantinya mereka yang berjualan di platform e-commerce Indonesia tidak berpindah ke platform e-commerce ke luar negeri yang nantinya akan menimbulkan kerugian untuk Indonesia. Selaku pelaku dan konsumen memahami kebijakan tersebut karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah melewati beberapa tahapan dan pertimbangan. Selain itu, masyarakat sebagai distributor yang memiliki usaha pada marketplace maupun media sosial hendaknya melaporkan NPWP kepada penyedia marketplace. Jika belum memiliki NPWP, maka dapat segera mengurus kepemilikannya atau melaporkannya kepada platform marketplace, serta bagi pelaku usaha online lain yang membuka lapaknya di luar marketplace, wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPNBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Mahasiswa sebagai generasi penerus dan pelurus bangsa hendaknya peka dan peduli terhadap berbagai isu yang berlangsung saat ini. Mahasiswa sebagai orang yang berpendidikan juga bisa ikut turut andil dengan memberikan berbagai macam solusi yang nantinya mungkin dapat dipertimbangkan sebagai penyelesaian masalah tersebut. Selain itu, mahasiswa sebagai orang yang memiliki pengetahuan lebih dapat juga mengedukasi masyarakat luas. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.